Keras siluman, serahkan dirimu. Tidak bisa bangun lagi. Tidak berguna. Gokong, kau sudah pulang ya? Pat Kai bersama Wuching langsung menyambut kedatangan Sun Gokong. Namun aneh karena wajah Gokong terlihat murung, tidak seperti biasanya yang selalu ceria juga nakal. Tiba-tiba Gokong berkata jika mulai hari ini Pat Kai lah yang menjadi kakak pertama. Dia meminta agar Pat Kai bersama Wuching melindungi Biksu Tong sampai tiba di Kuileyin. Mendengar hal itu, Pat Kai kebingungan, namun Gokong membentak Pat Kai dan memintanya agar menuruti semua yang dia katakan. Tidak memasangmu. Berjanjilah. Biksu Tong bertanya apa yang sebenarnya telah terjadi di Kahyangan sampai Gokong berkata demikian. Gokong pun menjawab bahwa dia telah mengatakan pada Kaisar Langit jika dirinya telah memutuskan hubungan guru murid dengan Biksu Tong. Gokong tidak mengatakan hal yang sebenarnya. Sampai pada akhirnya Biksu Tong meminta agar Pat Kai bersama Wuching menggendongnya ke Kahyangan. Dia ingin bertanya langsung pada Kaisar Langit. Gokong pun kebingungan dan berusaha melarang gurunya naik ke Kahyangan. Karena Biksu Tong akhirnya Gokong menceritakan hal yang sebenarnya terjadi. Nah, ketika dia sampai di Kahyangan, semua orang Istana Naga menuduh dirinya telah membunuh Raja Naga. Pat Kai pun merasa heran karena dia menyaksikan sendiri bahwa Gokong tidak membunuh Raja Naga. Lalu Gokong menceritakan bahwa Menteri Kura-Kura dan juga Putri Naga seolah-olah kerasukan setan dan memfitnah dirinya. Jangan khawatir, yang benar tetap benar. Biksu Tong berusaha menenangkan Gokong dan akan mencari penyebab semua ini. Namun Gokong berkata percuma karena tadi di Kahyangan emosinya memuncak. Sampai dia membuat Menteri Kura-Kura berubah ke wujud aslinya. Tak hanya itu, karena Gokong juga mengancam Kaisar Langit. Meskipun bisa dibuktikan tidak bersalah, namun para penghuni Kahyangan tetap tidak akan bisa mengampuni Gokong. Mengapa kau begitu emosi? Gokong melakukan semua ini karena terlalu emosi. Ditambah lagi dia tidak mau diperlakukan tidak adil. Dia tidak ingin dikurung di dalam tungku ajaib Dewa Taisang. Dan tidak mau digencet di Gunung Lima Jari selama 500 tahun lagi. Sehari pun aku tak mau. Biksu Tong menunjuk ke arah gunung di mana setelah melewati gunung tersebut maka mereka akan tiba di Kuileyin. Beragam rintangan dan kesulitan telah mereka lalui bersama. Namun dengan kejadian ini kenapa Gokong harus tidak ikut bersama mereka mencapai kesempurnaan? Sun Gokong berkata bahwa Biksu Tong adalah Jin Chance, Pat Kai Panglima Tianpeng, dan Wuching adalah Jenderal Qian Yan. Sedangkan dia hanyalah keras siluman. Ini menandakan jika semua ini sudah menjadi suratan takdir bahwa Gokong tidak akan mencapai kesempurnaan. Biksu Tong mengatakan jika semua itu salah karena yang namanya karma bukan ditentukan oleh yang di atas namun tergantung pada keinginan dan juga perbuatan seseorang. Gokong merasa percuma membaca ribuan kali doa. Karena di mata penghuni langit dirinya hanyalah keras siluman yang telah membunuh Raja Naga. Tidak, kami bertiga masih percaya padamu kan? Gokong berkata meskipun mereka bertiga percaya padanya namun saat ini semua dewa dan juga Buddha sedang mengincarnya. Jangan sampai gagal gara-gara aku. Wuching dan juga Pat Kai menolak pergi ke barat jika Gokong tidak mau ikut bersama mereka. Gokong pun memarahi kedua adiknya karena peluang mencapai kesempurnaan telah berada di depan mata, namun Pat Kai malah berkata demikian. Dengan tegas Pat Kai berkata jika keputusannya sudah bulat, Gokong tidak pergi maka mereka pun tidak akan pergi. Kesulitan telah mereka hadapi bersama-sama dan kini kesempurnaan pun harus mereka raih bersama-sama. Guru, keputusanku bulat. Kini Gokong menghampiri Biksu Tong dan mengatakan jika keputusannya sudah bulat. Namun sekali menjadi guru, maka selamanya Gokong anggap Biksu Tong sebagai ayahnya. Oleh karena itu, sebelum pergi, Gokong izin untuk memberi hormat pada Biksu Tong. Di sini, Biksu Tong tidak mau menerima hormat Gokong, bahkan ia akan membacakan mantra simpai emas jika Gokong masih memberi hormat. Gokong tidak peduli dan terus memberi hormat sampai akhirnya Gokong berhenti karena merasakan sakit yang luar biasa. Guru, jangan macam lagi guru. Kakak. Gokong berkata jika mulai saat ini dia bukan lagi murid Biksu Tong. Namun sampai kapanpun dan di kehidupan berikutnya dalam wujud apapun maka setiap tanggal 8 bulan 4 maka Gokong akan kembali untuk sembahyang ke tempat Biksu Tong. Gokong memperbanyak dirinya dan memberi hormat. Kemudian meminta Pat Kai dan juga Wuching untuk menjaga guru mereka. Setelah itu ia pun pergi.
Beralih ke Kahyangan, di mana Taipan melapor pada Kaisar Langit bahwa Gokong telah memutuskan hubungan guru murid dengan Biksu Tong. Dan kini keberadaan Gokong entah ada di mana. Dewa Erlang memohon agar Kaisar mau mengampuni Biksu Tong dan kedua muridnya. Karena seberapa besar kesalahan Gokong tidak ada hubungannya dengan Biksu Tong. Mahadewi menguatkan ucapan Dewa Erlang. Bahkan kini semua dewa yang hadir memohon pada Kaisar Langit. Baiklah, aku akan mengampuni Tong Samcong. Tapi Sun Gokong telah 2 kali mengacau Kahyangan. Dosanya sangat besar, semua orang berhak menghukumnya. Sekarang ku beri waktu 10 hari, bawa dia ke pengadilan untuk dipancung kepalanya. Gokong sendiri kini sudah tiba di Gua Sualian. Di sana terlihat Dewa Erlang bersama anjing Kahyangan nangtung di samping anak buah Sun Gokong. Sun Gokong mengancam akan membunuh Dewa Erlang jika berani mengganggu anak buahnya. Namun anak buahnya berkata bahwa kedua paman itu telah berbuat baik. Bahkan tadi mereka berdua mengusir pasukan laut yang mencoba mengacau di Gunung Waguo. Yang Chen, aku ucapkan terima kasih. Gokong berterima kasih pada Dewa Erlang yang telah menyelamatkan anak buahnya. Namun jika Dewa Erlang mau membawanya kembali ke Kahyangan, maka dia akan melawan. Dewa Erlang meminta agar Gokong segera pergi karena tempat itu tidak aman. Anggap saja mereka tidak pernah bertemu. Ini dia lakukan karena membalas kebaikan Gokong yang telah menyelamatkan ibunya. Namun jika suatu saat mereka bertemu lagi, maka Dewa Erlang tidak akan mengampuninya. Bisa pergi kemanapun aku suka, tak ada yang bisa mengaturku. Anjing Kahyangan menasihati Gokong agar mau mendengarkan ucapan Dewa Erlang. Karena kini situasinya berbeda, di mana 3.000 pasukan laut dan seluruh pasukan langit memburu Sun Gokong. Bahkan para siluman yang telah Gokong kalahkan akan berusaha mencarinya. Dewa Erlang berkata bahwa dia akan menyuruh seseorang untuk melindungi anak buah Gokong dari gangguan apapun. Gokong merasa sedih karena kini tidak ada lagi tempat baginya. Dan kini dia pun terbang meninggalkan tempat tersebut. Bisa jadi seperti ini. Beralih pada Biksu Tong dan kedua muridnya yang sampai saat ini masih berada di tempat sebelumnya menunggu kembalinya Sun Gokong. Wuching pun merasa tidak yakin jika Gokong akan kembali. Namun Patkai meyakinkan Wuching bahwa Gokong pasti kembali. Patkai melihat awan mendekat dan mereka pun senang karena dikira itu adalah awan yang Gokong tumpangi. Namun setelah Patkai lempar, ternyata itu bukan awan Kington milik Gokong, melainkan awan biasa. Biksu Tong mengajak kedua muridnya kembali dan mencari Sun Gokong. Patkai pun kebingungan karena sebentar lagi mereka akan tiba di Kuileyin. Biksu Tong menasihati kedua muridnya bahwa inti dari mendapatkan kitab suci tujuannya adalah untuk menyelamatkan umat manusia. Sang Buddha saja rela memotong dagingnya untuk memberi makan elang. Dewi Kuan Im rela tidak menjadi Buddha hanya demi menyelamatkan seorang nenek tua. Dewi Kuan Im melepas kesempatan menjadi Buddha. Tapi guru, mereka pun harus mencontoh dengan berkorban. Salah satunya adalah menyelamatkan Sun Gokong. Tidak peduli menjadi Buddha ataupun tidak, atau meskipun mereka harus mati di mangsa siluman, tapi tetap harus rela berkorban untuk menyelamatkan Gokong. Patkai mulai mengerti dan setuju untuk kembali mencari Sun Gokong. Jika mereka harus menjadi Buddha, maka harus menjadi Buddha bersama-sama. Kalau mau jadi Buddha harus sama-sama. Sementara Gokong kini dia ada 4 dewa cintang Kahyangan yang akan menangkapnya. Tanpa ragu-ragu, Gokong pun meladeni mereka bertarung. Namun sekali serangan saja dari Gokong, maka keempat dewa pun sudah ngagaloler, tidak bisa bangkit lagi. bisa bangun lagi. Tidak berguna. Beralih ke negeri siluman, di mana ratu kedatangan Kratumpe yang marah-marah. Sebenarnya Kratumpe telah lama tewas, jadi siapakah yang datang saat ini? Tidak usah dipikirkan karena nanti juga akan kita ketahui. Lanjut, Kratumpe menyalahkan ratu yang sampai saat ini belum bisa mengalahkan Sun Gokong untuk membalaskan kematiannya. Dia mendesak ratu agar segera membunuh Sun Gokong. Setelah itu mereka akan kembali bersama dan akan bebas melakukan apapun. Kapan kita bertemu lagi? Aku pasti akan muncul. Dan saat itu, sementara di tempat lain terlihat Bibian menasihati En agar jangan terlalu memikirkan Gokong dan lebih giat mendalami ajaran Buddha. En sangat bersedih karena mungkin saat ini Gokong telah menjadi Buddha dan mereka tidak akan bisa bersama.
Tiba-tiba Gokong pun muncul. Enen, aku di sini. Kenapa kau cuma sendiri? Mana gurumu? Enen sangat bahagia, namun yang lainnya merasa heran karena Gokong datang sendirian. Gokong menceritakan semua kejadian yang menimpanya, di mana ia difitnah dan memilih meninggalkan gurunya untuk menanggung masalah ini sendiri. Siluman beruang merasa jika Gokong diperlakukan tidak adil. Namun Gokong berusaha membuat mereka bahagia dan mengatakan jika mulai saat ini dia akan bergabung bersama mereka. Gokong mengira jika Biksu Tong dan kedua adiknya kini telah menjadi Buddha. Karena penasaran, akhirnya Gokong pun mengintipnya melalui cermin ajaib. Hah? Kenapa belum jadi Buddha? Nggak bermain-main di sana kemari. Namun Gokong dan yang lainnya merasa heran karena Biksu Tong dan kedua muridnya sedang main-main. Rupanya mereka berusaha kembali untuk mencari Gokong. Namun mereka kesulitan karena sekali salto saja Gokong sudah pergi jauh. Aku yakin kita akan menemukan Sun Gokong. Itu Empat Cintang bukan? Tiba-tiba Wuching melihat Empat Cintang yang tak terkalahkan di kahyangan datang dengan wajah babak belur. Patkai pun mengira mereka dihajar siluman ular dan menyayangkan karena Gokong tidak ada di sana. Empat Cintang meminta agar Biksu Tong melanjutkan perjalanan ke barat. Namun Biksu Tong bertekad akan mencari Gokong, barulah meneruskan pergi mengambil kitab suci. Empat Cintang berkata bahwa yang menghajarnya bukanlah siluman ular melainkan Sun Gokong. Biksu Tong pun tidak percaya jika Gokong telah menghajar mereka. Namun keempat dewa itu mengatakan jika Gokong yang sekarang bukanlah Gokong yang dulu, karena sifatnya sudah berubah dan menjadi semakin liar. Mereka memberitahu arah Gokong pergi. Mereka menyarankan agar Biksu Tong jangan mencarinya karena terlalu berbahaya, dan mereka tidak bisa membantu Biksu Tong. Patkai merasa heran karena hawa siluman di sana sangat pekat. Untuk apa Gokong pergi ke tempat yang banyak silumannya? Kini Empat Cintang pun pamit pada Biksu Tong. Sebelum pergi, mereka berpesan agar disampaikan pada Gokong bahwa mereka tidak akan mengampuni Gokong. Sungguh hebat ya mereka, padahal tadi mereka tidak berdaya menghadapi Sun Gokong. Sun Gokong, tolong beritahu dia. Kami Empat Cintang tidak akan mengampuninya. Kami akan menghukumnya. Itu sekalian, kami mohon pamit. Biksu Tong mengajak kedua muridnya untuk bergegas mencari Sun Gokong dan jangan membiarkan Gokong terpuruk semakin dalam. Kau pikul barangnya ya, ayo cepat.